Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Wisnu Nugraha dengan NIM 3411221162. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek organisasi dan arsitektur komputer. Dengan dosen pengampu Puspita Nurul Sabrina. VGA. VGA adalah Video Graphics Adapter, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. VGA juga sering disebut sebagai kartu grafis. VGA digunakan untuk merujuk ke resolusi layar 640 kali 480. Terlepas dari produsen, perangkat keras kartu grafis untuk proses desain grafis atau bermain video game diperlukan kartu grafis berdaya tinggi. Selain itu, VGA juga dapat merujuk pada konektor VGA ya, dengan 15 pin yang masih banyak digunakan untuk mengirimkan sinyal video analog ke monitor. Standar VGA secara resmi diganti dengan standar XGA, namun nyatanya VGA digantikan oleh Super VGA. Nah, di sini jika ingin video grafik Anda bagus, jernih, berarti Anda harus menggunakan VGA yang bagus juga, yang harganya bagus juga. Lalu kita ganti ke prosesor. Prosesor adalah komponen utama atau otak dari laptop atau komputer. Prosesor terletak tepat di tengah motherboard. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor. Maka dari itu, memilih prosesor terbaik untuk mendukung pekerjaan menggunakan komputer atau laptop sangat penting bagi pengguna, mulai dari pekerjaan sederhana seperti menulis, membalas email, terus selancar di internet, bermain game, dan mengolah grafis. Semua dilakukan dengan komputer atau laptop. Storage. Storage adalah penyimpanan data digital yang berfungsi untuk menyimpan data digital, berbagai data digital dalam bentuk dokumen, foto, video, atau audio, dan lain-lainnya bisa kita simpan di storage. Bahkan storage bisa pula kita gunakan untuk menyimpan data yang masih diproses oleh GetGet. Nah, di sini perbedaan hard disk SSD versus SSHD versus Intel Optane. Yang pertama kita mulai dengan hard disk. Hard disk konvensional yaitu hard disk yang dibilang masih kuno karena dia menggunakan yang berupa kayak kaset gitu. Dia memiliki kecepatan 5.400 rpm dan 7.200 rpm, dan ukurannya dibagi menjadi dua, ada yang 5 inch dan ada yang 7 inch. Yang 5 inch untuk laptop dan 7 inch untuk PC. Kekurangan harddisk ini masih menggunakan device yang bergerak, daya tahan baterai yang boros, tidak tahan goncangan, lebih lambat dari SSD, penyimpanan lebih besar dari SSD. Lalu yang kedua, SSD. SSD itu lebih baik dari hard disk konvensional dan dia memiliki muatan data yang besar dan lebih cepat daripada hard disk, tetapi penyimpanan lebih kecil, sudah menggunakan chip 9, jadi lebih aman, lebih hemat daya, dan harganya lebih mahal dari hard disk. Yang kedua kita beralih ke SSHD.
SSHD adalah satuan dari SSD dan SSHD, dan hanya bisa dibaca oleh satu sistem. Kecepatannya sama seperti SSD. Cache SSHD tidak sebesar SSD. Dan yang ketiga, kita ke Intel Optane. Intel Optane dibagi menjadi beberapa jenis. Ada yang 16 GB, ada yang 32 GB, dan ada yang 64 GB. Dan ini dijuluki transfer emulator. Kekurangan dan kelebihannya adalah harganya yang murah, kecepatannya dia bisa menyaingi SSID, tapi dia pemasangannya cukup rumit. Sekarang kita beralih ke Radeon RX 5500 XT. Radeon RX 5500 XT menurut saya desainnya bagus, ada beberapa varian, ukuran boardnya kecil sama seperti AMD, cuman nggak ngejual referensinya. Portnya pun belum ada yang display. Dia mempunyai kipas yang otomatis nyala dalam suhu 68 derajat Celcius, dan dalam mode game dia sangat bagus dalam resolusi HD. Dan seperti gambar berikut spesifikasi Radeon RX 5500 XT, dan dia dibanderol dengan harga yang tidak lumayan kencang, yaitu sekitar 4 sampai 5 jutaan. Nah, spek Radeon XT dengan memori 14 GB per second dengan bus 128 bit dan board power 130 watt. Asus tuh Gaming RTX 3080 versus Founders RTX 3080. Asus TUF Gaming RTX 3080 dalam segi tampilan dia menggunakan 3 blower dan bentuknya yang tidak asing, tetapi Asus ini menang dalam segi tampilan game. Ia dapat mengalahkan Founders RTX 380 yang dibanderol dengan harga 14 sampai 15 jutaan. Founders RTX 3080 dalam segi tampilan dia menang dikarenakan dia memiliki tampilan yang elegan, menarik, tapi dalam segi game dia kalah dengan Asus. Karena pada tampilan 8K dia sedikit patah-patah dan dibanderol dengan harga yang masih goib atau dia tidak menjual di Indonesia. Lalu Intel Core i1900K versus AMD Ryzen 9 3000 XT. Intel Core i1900K dalam segi kecepatan ia unggul dibanding temannya yaitu AMD Ryzen 9 3900 XT. Dalam segi permainan game, AMD Ryzen 9 3900 XT ia menang dikarenakan grafik game bagus dan tidak patah-patah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.